fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para alim ulama, cerdik pandai tua tahu yang ada di kecamatan apa nama Pak? Kecamatan Sungai Manau. Mohon maaf Pak Camat. Dan yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sungai Manau, dan yang kami hormati Kepala Desa Durian Lecah, betul ya? Yang kami hormati Ketua BPD, wabil khusus yang kami hormati dan yang kami banggakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Kiai Haji Ahmad Sobri Abdurrahman Salam, Ketua Yayasan, dan yang kami hormati hadir di depan kita abang kita, saudara kita, yaitu Bapak Sum Indra. Saya lama nih dengan Pak Indra nih, nampak di TV, nampak di Facebook, tapi hari ini baru bertemu. Insya Allah sudah acara kita selfie nanti bayar. Golongan di belakang tuh nanti gitu. Dan yang kami hormati Abang Da Damiri, mantan Ketua NU Kabupaten Merangin, dan juga saudara saya Ketua ISNU Kabupaten Merangin, dan bapak-bapak juga di sini hadir pimpinan Pondok Pesantren Hakul Yakin Asy-Syaikh Fakhri, tapi bukan Fakhri Hamzah ya, dan seluruh kita yang hadir, Bapak KUA, dan juga hadir di kita Kiai Haji Syafi'i, seluruh kita yang hadir pada pagi hari ini. Yang kecil dah saya sebut namo, gedang dah saya sebut gelarnya, dah telok saya nyebut satu-satu namo ibu bapak sekalian. Mohon maaf sekiranya dalam sambutan saya ini tidak ada yang tersebut namanya. Pertama-tama, kata-kata yang pantas kita lafazkan pada hari ini, kesempatan pagi hari ini, yaitu adalah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberi kesempatan, yang telah memberikan luang waktu kepada kita untuk hadir di pondok pesantren yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah tidak ada kurang satupun. Walaupun ada wali santri yang datang ke sini dari malam tadi sudah tiba di Siko. Ya udah Pak. Coba tengok kamu yang wisuda begitu pengorbanan orang tua. Nanti kita kupas satu-satu untuk kamu yang akan berangkat ini. Selanjutnya selawat dan salam hendaklah tercurahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah bersusah payah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada hari ini. Ibu bapak sekalian, saya akan menyampaikan 3 hal pada pagi hari ini. Yang pertama, masalah Isra Mi'raj.
Yang kedua, persiapan kita masuk bulan Ramadan. Yang ketiga, kita tegik yang nak lulus kok. Tahu ditegik tak? Soalnya kalau ngambil kutu di pala itu ditegik di pala, ya. Yang pertama, ibu bapak sekalian, masalah Isra dan Mi'raj. Karena judulnya di sini ada Isra Mi'raj. Kalau saya tidak menyampaikan, berarti saya keluar dari judul. Bisa jadi balik lagi, ada senyum gigi ganti sih dong. Yang pertama ibu bapak sekalian, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan hambanya ini tentu dengan perhitungan-perhitungan. Perjalanan Rasulullah setelah sholat Isya dan pulang sebelum sholat subuh ini menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dihitung dengan akal pemikiran kita, maka tidak akan pernah mampu kita untuk mencerna begitu cepatnya perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini hendaklah kita imani. Coba perhatikan Ustaz yang membacakan ayat tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah. Adik-adikku, bapak-bapak yang di pondok pesantren tentu sudah memahami kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului kalimat dalam surah Al-Isra ini atau surah Bani Israel ini dengan kalimat Subhanalladzi, maha suci Allah. Karena cerita yang akan Allah ceritakan dalam ayat ini menunjukkan cerita di luar batas kemampuan manusia untuk berpikir. Para ulama ahli tafsir mengatakan Allah memulai ayat ini dengan kalimat tasbih. Banyak ayat di Al-Quran Allah mulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra, sabbaha lillah, tabarakalladzi. Semuanya peristiwa yang Allah ceritakan itu ibu bapak sekalian melambangkan kemukjizatan yang didapat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ibu bapak sekalian, perjalanan Rasulullah ini perjalanan paling jauh. Ini saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan Rasulullah sampai ke langit ini melambangkan pentingnya ilmu pengetahuan. Adik-adik sekalian, pentingnya ilmu pengetahuan. Coba kita bayangkan kalau orang tidak punya ilmu, apa akan jadi di dunia ini? Maka Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, linuriyahu min ayatina, akan kami tunjukkan kekuasaan Allah. Diperjalankanlah Nabi Muhammad itu di malam hari, tidak sampai 12 jam perjalanan itu kembali lagi ke muka bumi. Ini ibu bapak sekalian bukan masalah logika, tetapi ini adalah masalah keimanan. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua ibu bapak sekalian, perjalanan Rasulullah ini minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ino. Oh no. Langan tuh. Ada nih dapat jatah kue langan tuh ha. Tolong panitia. Ada dapat kue lu. Senyum begong lagi. Kenapa perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid? Karena masjid ini adalah tempat yang paling suci di muka bumi ini. Bisa saja ibu bapak sekalian Allah menjalankan Rasulullah itu dari rumahnya langsung ke Sidratul Muntaha. Bisa saja Allah menjalankan Nabi Muhammad itu dari Durian Lecah langsung ke Sidratul Muntaha. Kenapa tidak di Durian Lecah be? Bisa saja Nabi Muhammad dari pasar berangkat. Bisa saja Nabi Muhammad dari terminal berangkat. Kenapa harus berangkat dari masjid ke masjid? Pertanyaan besar. Jawabannya ibu bapak sekalian adalah bahwa masjid ini tempat yang paling suci di muka bumi. Nanti di akhir zaman kita akan didatangi oleh namanya makhluk Allah Dajjal. Dajjal ini badannya besar, matanya buta sebelah,
di keningnya tertulis kafir. Semua negara akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah, kecuali masjid dan musola. Kecuali masjid dan musola. Kalau ingin mencari keselamatan ibu bapak sekalian, mari kita memakmurkan masjid dan musola kita. Ini inti daripada Isra Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Rasulullah dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Pak, orang yang diketahui beriman itu bisa kita saksikan dengan orang yang rajin ke masjid. Kalau nak nengok kanti di dusun tu ada iman, tengok rajin bodak ke masjid. Tapi kalau nyo rajin itu hari raya wae, hanya nak nunjuk baju rayanya tu. Kita ini harus pisahkan antara orang Islam dengan orang beriman. Orang Islam adalah akan mendatangi masjid ketika hari raya. Orang Islam akan mendatangi masjid ketika hari raya kurban. Tetapi orang beriman akan mendatangi masjid 5 waktu dalam satu hari satu malam. Ini inti daripada Isra dan Mi'raj. Sedang dipotong. Ibu bapak sekalian, ini mohon maaf Pak Sumindra, saya ceramah takut sekali sekarang nih Pak. Kadang kita nak menjelaskan bahwa dalam hidup kita ini ada 3 perkara, langsung cepret. Katanya kata Pak Ustadz lah dukung nomor 3. Saya dalam ceramah kadang-kadang mengangkat bahwa hidup kita ini ada 2, lah dicepret dukung nomor 2. Payah zaman pilkada gini kau, ya. Ngangkat dari 1 lah kata nomor 1. Saya kata kini kau 5 saya angkat. Itu baru. Ini Bapak sekalian, bahwa salat ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita, supaya Isra Mi'raj ini menjadi bermakna dalam hidup kita. Karena setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Kadang-kadang kita dengan peristiwa Isra Mi'raj ini ada juga orang yang tidak percaya. Ada orang yang berpikir liberal, mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu tidak pernah terjadi, mustahil. Ibu bapak sekalian, orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, orang itu tidak percaya dengan peristiwa wajibnya sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu dijemput langsung oleh Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hikmah yang ketiga dari peristiwa Isra Mi'raj ini ibu bapak sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langsung naik ke langit. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, Nabi mengucapkan salam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Idris. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Yahya. Langit kelima bertemu dengan Nabi Isa. Langit keenam bertemu Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya diucapkan salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian, Nabi mencontohkan bertemu dengan sahabat-sahabatnya dulu mengucapkan salam, atau orang yang dulu diutuskan mengucapkan salam. Begitu juga dengan kita bertemu setiap hari ibu bapak sekalian. Tidak boleh sombong dalam hidup kita. Tidak boleh sombong dalam hidup kita ibu bapak sekalian. Apa yang nak dibangga? Ya? Apa yang ingin kita banggakan kehidupan kita ini? Karena kehidupan kita ini akan berakhir nanti ibu bapak sekalian. Harta yang kita miliki ibu bapak sekalian akan habis. Harta yang kita miliki akan habis. Bapak di belakang saya yakin ada yang punya sawit 10 hektar. Ada Pak? Yang dari punya sawit jangan angkat tangan. Ada dalam kelas angkat tangannya. Ya, kawan santri mana lah punya sawit. Dalam kelas angkat tangannya. Harta yang kita miliki Pak ada 3 macam. Yang dimakan habis, selesai.
yang ditinggal jadi rebutan. Apa kata anak kan tua? Ngan ko ngan ikut nampeh ngan bapak. Ngan ko ngan banyak. Kawan mau lahir sebentar. Ya. Ini Bapak sekalian, yang ketiga harta yang kita miliki itulah sebenarnya untuk kita. Maka daripada itu Ibu Bapak sekalian, berbuat baiklah di tengah masyarakat sebagaimana Rasulullah ketika bertemu dengan Nabi terdahulu mengucapkan salam. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, singkat cerita. Terus singkat bercerita kok. Aku takut nasi yang dimasak malam tadi basi pula. Ya. Tak betul saya kata ni Pak Suma Indra ni jauh dah balik ke Jambi kan. Pokoknya kita cepat-cepat kayak gini kan. Langsunglah naik Rasulullah ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Maka sampailah ke mustawa, bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata sampai di depan Allah? Nabi langsung membuat penghormatan ketika bertemu di depan Allah. Apa penghormatan yang disampaikan oleh Nabi yang selalu kita abadikan di dalam solat kita, yaitu tahiyat. Apa kata Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ini adalah pengucapan penghormatan Rasulullah ketika bertemu dengan Allah. At-tahiyyah, segala penghormatanku ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini diucapkan oleh Nabi Muhammad. Lalu Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Keselamatan atas engkau juga wahai Nabi Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak lupa dengan kita. Bertemu di depan Allah, Nabi juga mengatakan Assalamu alayna ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibu bapak sekalian, Nabi ketika bertemu dengan Allah tak lupa dengan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami dan juga umatku yang tinggal ya Allah, dan hamba-hambaku yang soleh. Orang yang soleh, orang yang punya budi pekerti yang baik, termasuk didoakan oleh Rasulullah ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu bapak sekalian, coba tengok. Nabi sedang berhadapan dengan Allah yang diucapkan doa untuk kita. Saking cintanya Nabi kepada kita, Nabi tidak pernah minta di depan Allah urusan-urusan dunia. Padahal Nabi sebelum Isra Mi'raj, istrinya meninggal, mamanya yang bernama Abu Talib meninggal. Ini bapak sekalian, kalau akulah berhadapan dengan Allah, yang pertama aku kata, ya Allah ganti istri baru. Ada tamu yang datang, sayup-sayup dari jauh. Kita lanjut setelah yang satu ini. Izin Pak Nalim. Ketika Pak Nalim datang tadi kami sedang iklan. Sekarang iklan kita cabut. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, selamat datang kepada Pak Nalim. Saya ingin tanya kepada jemaah, sampai di mana kita tadi? Ganti istri. Ingat be ibu-ibu no? Kalau yonya diganti dia mau nangis. Ibu bapak sekalian, ketika berhadapan dengan Allah, Nabi cuma mendoakan kita, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami dan umat-umat yang saleh. Nabi tidak pernah minta apa berhadapan dengan Allah. Minta digantikan istri, minta keadaan dunia, minta apa yang lain. Padahal ketika itu
Rasulullah sedang berhadapan dengan Allah yang milik langit dan bumi. Minta apa saja insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita, berbeda dengan kami yang pemenang. Ciko samo be. Ibu bapak sekalian, inilah tipe Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik itu, lalu Rasulullah mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu Allah jawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku juga menyatakan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ya Rabbul Izzati. Ini yang diucapkan dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad ketika bertemu di Mustawa, yaitu di atas Sidratul Muntaha. Ibu bapak sekalian, singkat cerita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung diperintahkan sholat 5 waktu. Tapi sebelum menjadi 5, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan sholat menjadi 50 waktu. Nabi Muhammad ada protes-protes. Muhammad, ini kewajiban atasmu dan umatmu, sembahyang 50 waktu. Iyalah ya Allah. Ada lagi tak yang lain ya Allah? Dada lagi, baliklah tu. Rasulullah balik, ibu bapak sekalian, bertemu dengan Jibril di Sidratul Muntaha, lalu turun ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak ada ngato-ngato apa dak. Muhammad baliklah, yo baliklah. Turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, cerita gola dengan kantiu ya. Apa oleh-oleh dari Mustawa? Aku perangai kita sampai kini yo. Tidak apa-apa. Kalau ada kantin telepon di mana kini? Di Bandung. Jangan lupa oleh-oleh ya. Ini perangai kita nih. Kalau kanti pergi ke luar negeri, kanti pergi ke mana, mesan oleh-oleh. Padahal kirim sen tidak. Nah ini bapak sekalian, ya. Ketika sampai di Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Muhammad, 50 waktu itu banyak Muhammad. Kata kami orang pemenang, tak kesai nak buat kerja kalau 50 tu. Baru nak nyuap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meletak nasi belum habis kah? Angkat ke masjid. Sudah semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Nak nyuap nasi yang sisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya marah, malas semayang lagi. Kenapa? 50 waktu itu banyak. Belum kita nak tidur lagi, belum kita nak bekerja lagi. Tidak cukup waktu. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, umatku dulu diwajibkan cuma 2 kali sholat 1 hari 1 malam. Di pagi hari dan di sore hari. Itu pun banyak dari semayang Muhammad. Apa lagi umat kawan Muhammad pemalih-pemalih? Balik Muhammad minta diskon dengan Allah. Bertemulah lagi dengan, ya Allah, umatku kecil-kecil, ya Allah, pendek-pendek pula, pamaleh, tolong kurangi solat ini dari 50 ini, terserah kepada engkau ya Allah. Dikurangilah dalam 2 riwayat ibu bapak sekalian. Yang riwayat yang pertama mengatakan dikurangi 10. Kalau di setiap naik dikurangi 10, berarti 4 kali Rasulullah bolak-balik bertemu dengan Allah. Dalam riwayat yang satunya dikurangi 5, berarti 9 kali Nabi Muhammad bolak-balik setiap bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, naik, minta kurang, naik sampai 9 kali kalau kita mengikuti riwayat yang kedua. Sampailah Nabi Muhammad yang terakhir sholat 5 waktu bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, tinggal berapa lagi Muhammad? Tinggal 5. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, balik, minta kurang lagi, balik. Apa kata Nabi Muhammad? Wah, aku yola malu dengan Allah. Lah 8 kali, lah 9 kali, bahkan 4 kali saya naik dalam riwayat yang pertama tadi. Malu saya. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, masih banyak 5 itu. Ingat engkau, Bani Israel itu adalah umat yang paling cerdas di muka bumi ini. Itu pun pemalih semayang.
2 kali diwajibkan kepada umatku, yaitu di pagi hari dan di sore banyak dak semayang. Apalagi umat kawan minta korting dengan Allah, kalau perlu malas semayang. Kata dengan Allah, ya Allah 5 kebanyak, kalau perlu bebaskan umatku, ndak usah semayang. Apa kata Nabi Muhammad? Saya malu dengan Allah. Tapi sebelum saya balik tadi, Allah berpesan dengan saya, Muhammad, barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu, pahalanya sama dengan 50 waktu. Nah, ini ibu bapak sekalian, besar sekali pahalanya kita ini. Satu kebajikan insya Allah dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa? Menjadi 10. Kalau 5 waktu kita sholat menjadi 50. Inilah keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kepentingan kita di dalam menuntut ilmu. Selesai bu ya? Selesai kita masalah Isra Mi'raj. Dikit-dikit baik. Selanjutnya kita masalah dengan sebelah kanan goblok. Ya. Adik-adikku sekalian, Anda hari ini diwisudakan. Wisuda artinya bukan berarti Anda berhenti menuntut ilmu. Jangan sampai di sini. Di atas langit masih ada langit. Di atas tangga masih ada tangga. Jangan sampai adik-adik sekalian putus sampai di sini. Kenapa? Karena kita ini menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Apa arti itu ladi-ladi itu? Hah? Dari buayan sampai ke liang lahat. Ingat, saya yakin dan percaya ketika Anda menyanyikan lagu pondok tadi, saya lihat banyak yang menangis. Cuma dak dilap air mata, takut bedak hilang. Banyak yang nangis tadi itu, cuma dak berani ngelap air mata, takut bedak hilang sebelah. Yang jantan abih dilap gala-gala, kenonyo dak pakai bedak. Ibu bapak sekalian, ini juga untuk wali-wali santri. Kenapa pentingnya kita pendidikan anak kita di pondok pesantren? Saya berbangga dengan camat kita pada hari ini lulus pondok pesantren juga. Alhamdulillah. Coba sulasi mujarad berapa bab? Sulasi mujarad berapa bab? Ratu, kok coba caro kok. Kalau kak notari ijazah hari ini. Sulasi mujarad ada 6 bab, Pak, Bu. Bagi wali santri di dalam ilmu sorof, ya, di dalam matan bina itu bab pertama itu namanya sulasi mujarad, ada 6 bab. Yang pertama Nasara, jangan salah, bahaya kita. Nasara yang suruh. Bab kedua Doraba, yang teribu ketiga Fataha, yang tahu keempat Alima, ya'lamu kelima Hasuna, yahsunu keenam apa? Hasiba, yahsabu. Hampir lupa aku yang keenam tadi itu. Ibu, para wali santri, bapak-bapak, majelis guru di sini, ada filosofi di balik sulasi mujarad yang 6 bab ini. Apa filosofinya ibu bapak sekalian? Kenapa contoh dalam sorop itu membuat 6 bab ini sulasi mujarad? Yang pertama namanya Nasara yang suruh. Setiap anak yang masuk di sini dibantu oleh para kiai, para guru, diasuh. Nasara itu artinya pertolongan. Dibantu mereka ini, manongan tak tahu nyuci, macam ko nyuci lu. Yang tak tahu masak sambal, macam ko caronyo. Kalau tak tahu masak nasi, dibantu. Ya, dibantu mereka masuk nih. Ini filosofi yang pertama, bab yang pertama Nasara yang suruh. Fa'alayab alu, dibantu. Yang kedua, bab kedua naik filosofinya yaitu Dorabayab, ribulah ditolong, kadang-kadang banyak cobaan. Doraba artinya memukul. Memukul ini artinya
anak kita yang masuk pondok pesantren mulai kadang-kadang perasaannya terpukul. Mulai kadang-kadang dia dipukul. Ini mohon maaf nih, jangan ngadu-ngadu ke polisi. Ayo beda anak apa dikit lah ngadu ke polisi. Kena ada babnya. Boleh memukul anak tuh. Ya Pak ya. Pak Samad, mohon maaf, bukan saya nak ngusak HAM bola dak. Ya, saya ini kan menjelas sulasi mujarad. Ya kan? Nah, dari Dorabaya 1000 banyak pukulan. Tidak kurang kita lihat anak kita baru mondok 3 bulan lah balik. Kenapa lah balik? Ada pukulan-pukulan di dalam dadanya. Mengatakan, wahai Saro yang di pondok nyuci sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Jangan disambung ke lain. Ya, banyak pukulan-pukulan di dalam dirinya. Makanya bab yang kedua Dorabaya 1000. Kalau dia lulus di Dorabaya 1000, mulai fataha yaftahu, mulai terbuka. Mulai terbuka apa? Mulai dia mendapatkan ilmu sedikit-sedikit. Pertama ditolong, yang kedua ada gejolak-gejolak terpukul, yang ketiga mulai terbuka. Sudah terbuka, Allah bukakan hatinya untuk menerima ilmu pengetahuan. Setelah itu dia akan mendapat alima ya'lamu, mulai ilmu mulai masuk. Bab keempat. Bab keempat mulai ilmu akan masuk. Bagi adik-adik sekarang, adik berada di posisi mana? Alima ya'lamu, mengetahui sekarang. Maka daripada itu belum sempurna adik-adik wisuda hari ini kalau belum masuk bab kelima. Apa bab kelima? Hasuna yahsunu, perbaiki akhlak adik-adik sekalian. Perbaiki akhlak Anda. Orang yang berilmu tidak punya akhlak tidak akan dihormati oleh masyarakat. Apa kata masyarakat? Payah ke sekolah tinggi-tinggi, perangai. Mula aku nak tahu malu. Ini Bapak sekalian, sama dengan kita dusun Pak. Kalau ada Pak Haji perangainya agak macam-macam, payah be Pak Haji. Ya, sebelum berangkat haji pakaian lengkap, pakai celana lengkap, balik daripada haji dan ada bercelana. Ini kebanyakan kita. Bila mudik pakai celana sekerat nih. Lalu sebelum haji, masya Allah, mohon maaf, nggak kepia-pia putih, pito samo. Ya, kepia putih kalau. Ini Bapak sekalian, itu hasuna yahsunu, perbaiki akhlak Anda. Ya, orang yang punya ilmu tidak punya akhlak, orang tersebut tidak dikatakan orang yang berilmu. Setelah Anda mempunyai ilmu dan mempunyai akhlak, baru bab yang terakhir apa? Hasibah yahsabu, baru artinya Anda diperhitungkan. Hasibah yahsabu itu kan menghitung ya, dihisap artinya kan, baru Anda diperhitungkan. Ilmu lah ada. Setelah itu apa? Akhlak baik, baru Anda diperhitungkan. Coba tengok abang kita Damiri, sekarang diperhitungkan di Kabupaten Merangin. Yo bang, kato beli yo bang. Karena beliau sudah melewati dari Nasara, dari Doraba, dari Fataha, dari Alima, dari Hasuna sampai terakhir diperhitungkan. Anda kalau mau ingin diperhitungkan di tengah masyarakat, amalkan sulasi mujarad yang 3 itu. Jangan mengeluh di pondok pesantren ini. Ibu bapak sekalian, khusus untuk wali santri, berbanggalah kita kalau anak kita mondok di pondok pesantren. Sekarang tidak ada yang mustahil. Tamat pondok pesantren bisa jadi tentara. Tamat pondok pesantren bisa jadi polisi. Tamat pondok pesantren bisa jadi dokter. Semuanya bisa ibu bapak sekalian. Tapi kalau tamat dari sekolah yang lain belum tentu bisa jadi santri. Ini mohon maaf, pemerintah sini yang pakai baju kuning-kuning, saya bukan nak menyinggung pemerintah, tidak. Kenapa pondok pesantren ini penting ibu bapak sekalian? Hari ini khusus di Pamenang nih. Kalau di Siko saya tidak tahu baik-baik orang Siko. Kalau di Pamenang Pak, hari Jumat itu
Kita dengar dari rumah, wah mantap nian baca Quran ku sapo ya. Pergilah ke masjid, dah bertemu orang dalam masjid tu dah. Yang ngaji sapo, flash disk. Yang ngaji HP. Satu hari tidak mustahil ibu bapak sekalian, bagi orang yang setuju membaca talqin, satu hari akan diletakkan oleh anak. Yang terakhir untuk kita yang hadir di sini, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan datang, pintu surga dibuka gedang-gedang. Gedang-gedang, liba-liba. Mohon maaf Pak Sumi Indra, Pak Sum Indra, saya ini orang Musunian, ya. Ketika itu wa uliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wasufidatis syayatin, syaitan dibelenggu-belenggu. Walaupun di bulan puasa banyak juga yang tak puasa, itu termasuk setan lepeh. Cuma lepeh. Karena setan yang asli itu dibelenggu. Yang nganggu-nganggu kanti itu, itu kan lepeh tu. Ya, kita akan maklum lah. Atau dengan setan lepeh, dia ganti mau dipalang tu dulu. Ya, ini mau sekalian. Bulan Ramadan ini kita perlu membuat persiapan-persiapan. Apa persiapan kita? Yang pertama, ibu bapak sekalian, persiapan kita adalah harus gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Harus ada rasa bangga, karena pada bulan Ramadan ini kita akan panen pahala. Setiap sholat sunat di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat. Bu, kalau di bulan cerai ini, bila 10 bulan cerai ya. Atau kami menang bulan cerai gini ya. Isi kau bulan cerai bu. Jangan sampai telat 3 sudah. Bulan cerai ini bu, kalau kita melakukan sedekah 1000, dilipat gandakan oleh Allah 10.000. Tapi bulan Ramadan nanti, kalau kita bersedekah dengan 1000, Allah lipat gandakan menjadi 70.000. Besar sekali. Maka kita harus gembira dengan masuk bulan Ramadan. Ibu-ibu jangan galau masuk bulan Ramadan. Ini mentang-mentang nak masuk bulan Ramadan mulai bangga, gordeng lagu ya, kursi lagu ya, cat rumah lagu samu tak ganti. Apa hubungannya puasa dengan cat rumah? Allah ini menantu ya. Ya, nah ini bapak sekalian harus gembira dengan masuknya bulan Ramadan, jangan galau. Yang kedua, persiapan masuk bulan Ramadan ini bapak sekalian, kita adakan pengajian-pengajian di masjid khusus membahas kitab usiam ataupun fikih Ramadan. Kita buka, kita anjurkan di masjid-masjid antara maghrib dan isya adakan pengajian. Yang tua-tua buka kitab kerukunan. Yang anak-anak yang dari pondok buka Fathul Qorib. Kalau masih bisa ngaco pula. Buka Bajuri, buka Fathul Muin. Ya, buka Kifayatul Akhyar, baca kitab usiam supaya masyarakat tahu tentang keutamaan berpuasa itu. Orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui tidak sama. Orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang tidak beramal dengan ilmu tidak sama di depan Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Tidak akan sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Kalau kita sudah mengaji fikih, baru apa yang membatalkan puasa. Benar? Di kami di pemenang itu ada katanya kentut dalam ayat batal puasa. Dari mana dalil kentut dalam ayat batal puasa? Tak pernah ada dalam fikih. Ya, setelah itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga telinga, rongga mulut, rongga hidung, rongga mata batal. Pak Ustaz, apakah telinga saya di siang Ramadan gatal? Saya buat dengan telunjuk begini, batal apa tidak? Tidak batal. Apalagi dengan telunjuk, jadi masuk dalam dah. Tidak batal bu. Yang batal apa? Ambil keluar ayam, putar-putar. Itu ya batal. Karena sampai ke rongga di dalam ruang telinga kita. Kalau dia melingkar cepat dah. Ibu bapak sekalian,
Itu persiapan yang kedua. Persiapan yang ketiga, ibu bapak sekalian, untuk menyambut bulan Ramadan ini adalah kita hendaklah berbanyak untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Orang yang banyak membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran nanti akan apa? Akan membantu ketika kita di alam kubur ataupun kita di akhirat nanti.